Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan web desa yang dibuat menggunakan Laravel dan Bootstrap sebagai UI-nya dan bahasa pemrograman PHP untuk database menggunakan MySQL dan Apache. Untuk grafiknya nanti di sini menggunakan CSS. Oke, kita akan mulai. Di sini ada bagian menu halaman utama seperti nama desa dan sosial media yang desa gunakan. Di sini ada bagian menu profil, pemerintahan, eh, informasi publik, bantuan dan data statistik dan kontak. Ini adalah menu karuselnya untuk menampilkan berita terpopuler saat ini. Nanti bisa diisi background yang ada di belakang itu perangkat desa. Dan ada juga di sini mengucapkan yang berjalan ini yaitu tag untuk mengucapkan selamat datang. Dan kita juga bisa melihat jumlah pengunjung dari web kita sendiri dan jumlah laki dan maupun jumlah perempuan dan jumlah dalam desanya. Selanjutnya, ini sini ada bisa membuat surat di melalui websitenya seperti surat mampu maupun surat lainnya. Dan di sini kita bisa melihat transparansi anggaran dalam desa dan data populasi dalam desanya. Di sini ada artikel. Artikel di sini adalah berkategori maupun kategori berita maupun pengumuman. Bisa kita lihat. Di sini kalau kita klik di bagian statistik penduduk, di sini kita akan menampilkan data statistik penduduk. Ini data penduduknya diambil per tahun seperti tahun 2022 maupun 2023. Kita bisa melihat seperti ini, bisa kita klik dan ini udah minimas dan kita bisa scroll ke sini dan ini ada kategorinya apa aja. Selanjutnya kita kembali ke homepage kembali. Di sini saya akan perlihatkan di bagian menu footer juga di bagian bawah di sini. Nah, ini tentang kami dan jalan apa. Di sini udah connect ke Kominfo dan copywriting juga. Kita naikkan ke atas sini juga nanti kita bahas bagian data populasi ada di bagian statistik bisa kita lihat di sini karena ini untuk bagus tampilan doang. Di sini ada bagian profil, ada bagian visi dan misi. Di sini nanti admin bisa mengisi data visi dan misi dari desanya dan bagian sejarah desanya juga. Sama ini sejarah desanya juga dan ada juga bagian geografi desanya. Ini lebih ke wilayah berapa di sini saya seorang provinsi di wilayah Aceh jadi mau ambil gambar wilayah Aceh aja sementara sampel. Ini data sangat dari web orang sementara untuk data tes dan di sini ada bagian menu pemerintahan. Di sini ada menu struktur organisasi dalam desa. Ini struktur organisasi seperti tahun 23 dan 24 nanti bisa diisi nanti dan sampai sebanyaknya di sini ya bisa semuanya nanti dari nanti 24 ke 25, 25 ke 26 gitu. Dan di sini ada bagian perangkat desa. Di bagian menu perangkat desanya nanti muncul dia ada 4 orang sini 1 2 3 4 nah dan seterusnya. Dan di sini ada yang mencantumkan nama dia, kepala dia, statusnya sebagai apa. Yang dipilih kan orang tuh PNS. Jadi saya bisa ngubah sini nanti bagian statusnya dia aktif, berarti bisa non aktif dan aktif. Kalau diklik selengkapnya, dia bisa menceritakan visi misi dia di sini sebagai kepala desa. Dan kalau kita kembali lagi, di sini kita juga masuk ke bagian menu lembaga desa. Di bagian menu desa itu lembaga desa kan banyak nanti apa-apa aja seperti badan pengurus desa dan alamatnya mana, keterangannya apa. Kalau kita lihat bagian data ini kita bisa klik di detail matanya. Di sini kita bisa melihat siapa ya ke jabatan dia ketua ya siapa namanya seperti nama orang di sini dan mencari namanya. Selanjutnya ada bagian informasi publik. Di bagian informasi publik di sini nanti ada bagian berita maupun pengumuman. Bisa dicari dan bisa dibaca juga. Nah, lengkapnya juga bisa. Kalau kita klik nanti dia akan menampilkan gambar dan berita yang populernya juga dan bisa di-share dan uploadnya kapan ya kan dan ini cerita maupun nanti pengumumannya. Nanti di sini di lanjutannya ada galeri. Galeri ini adalah galeri kegiatan di dalam desanya ya, sehari-hariannya maupun kayak status lah. Berarti bahwa di sini aktif ada kegiatannya. Ada di sini bagian rapat desa nih bisa nyopok rapat desa bisa diisi
tagnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja di isinya. Selanjutnya ada bagian mendownload. Nah, untuk menu download ini menu untuk dokumen sementara ya, dokumen untuk yang penting untuk kita tahu bahwa inilah dokumen anggaran desa yang kalian tahu lah masyarakat. Nah, nanti bisa diklik download, nanti tinggal pilih save-nya di mana, dan bisa dibaca di webnya langsung. Nah, kalau dibaca nanti kan muncul detail dokumennya apa gitu kan, bisa dibaca. Nah, di sini ada kekurangannya. Di ini dokumennya nggak disupport di HP maupun tablet. Dia harus baca di sini. Terpaksa dia harus mendownloadnya dulu baru bisa dibaca gitu. Di sini ada bagian produk hukum. Di menu produk hukum ini dia menampilkan aturan-aturan dalam desanya seperti pendes laporan tanggung jawab APBDes tahun ini apa bisa baca. Ini sama juga kayak seperti menu download yang tadi di sini ya, ini sama. Selanjutnya kita lanjutkan bagian bantuan. Di sini ada menu bantuan penduduk. Nanti kita bisa melihat menu bantuannya dan dia bisa memfilter sesuai program apa dia melihat paling atas dulu. Jadi kan dia bisa filter dan bisa mencari seperti uh, BLT contohnya akan muncul atau reload dia. Nah, ini kan P dia muncul begini dan bisa memfilter. Oh, dia melihat tahun dari belakang bisa dia filterkan gitu. Selanjutnya ada menu ini nanti kita jelaskan terakhir dan kita lanjutkan ke menu kontak. Di bagian menu kontak nanti dia akan menampilkan nama wilayahnya, email dan nomor HP-nya. Dan di sini ada peta desanya ya, peta desanya seperti ini. Dan nanti ada komentar ya. Komentar ini komentar untuk masyarakatnya, ada mau komentar kepada orangnya bisa dibaca nih, publik bisa dibaca semua yang gini. Contohnya saya mengirimkan di sini atas nama itu gini Aceh dan nomor HP-nya, nomor HP saya 267429797 dan pesannya apa pesannya? Lapangan latihan bola belum ada perubahan. Ini untuk anak muda ya misalnya kan. Nah, dikirim. Ini downloading. Nah, ini bahwa nih kasusnya berhasil. Ini belum diintegrasi ya. Kalau terjadi dan bahwa datanya berhasil juga. Nah, ini muncul sini kalau kita refresh. Nanti datanya akan masuk di paling bawah di sini yaitu si Yatik News. Nomor HP-nya nggak dinampilin sini karena itu sensitif ya. Nomor HP orang jadi nggak dinampilin di sini untuk dihubungi orangnya pula ya kan. Nah, ini saya masuk ke admin semua. Nah, kita beralih ke bagian menu data statistik. Di sini ada bagian menu statistik anggaran. Di bagian menu anggaran nanti dia menampilkan seperti pendapatan desa. Ini yang sebelumnya dan ini sesudah berarti ada perubahan 98,00% gitu. Dia memunculkan. Nah, sini juga ada statistik anggaran seperti ini data vaksinasi. Nah, ini data vaksin nanti sama seperti tadi dia memberikan nama, nomor dan alamatnya apa dan vaksin 1 dan 2 bisa dicari dan bisa difilter. Nah, ini bisa menunjukkan sesuai pinknya apa gitu. Nah, untuk ini sini ada kekurangannya, bukan kekurangan memang nggak bisa ya. Ini datanya kalau dia belum vaksin seharusnya jangan diisi dulu. Dia harus memastikan dia udah vaksin apa belum. Karena kalau data udah diisi 3G nih, kalau dia mau hapus jadi vaksin 2, jadi vaksin 3 mau jadi vaksin 2, nggak bisa. Kalau dia mau tambah belum bisa gitu. Itu memang nggak bisa ya. Sebenarnya ada bagian data populasi. Bagian data populasi ini dia menampilkan wilayahnya seperti nanti akan menampilkan kepalanya siapa dan kakaknya, nama perempuan dan laki dan perempuannya. Contohnya lembaganya apa, gini-gini dan jumlahnya totalnya berapa gitu. Dan selanjutnya dan data keseluruhannya gitu. Selanjutnya ada bagian data agama. Di sini dia tahu kita kan grafik data agama dalam desa. Berarti kita lebih tahu seperti Katolik, Kristen, Islam. Jadi kita tahu berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, jika jumlah laki 14 dan jumlah perempuan 15, nanti contohnya ke sini. Dan berapa persen? Ini juga dihitung persennya. Ini juga persennya. Nanti akan dihitung juga keseluruhan persen ke sini. Dari keseluruhan jumlahnya gitu. Dan sini juga jumlah keseluruhannya. Dan sini jumlah. Nah, jadi kita tahu berapa jumlah keseluruhan dalam agama kalian gitu. Jumlah agama Islam itu 210, laki-laki 100, perempuan 120 gitu. Nah, untuk usulan semuanya ya seperti ini berapa persen ya itu. Yang Islam tadi ada usulannya 73,43% ya. Jadi kita tadi tahu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke data kerjaan. Oke, di sini silakan.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang grafik dan data suatu pekerjaan. Nanti bisa kita masukkan kelompok-kelompoknya ya. Di sini belum atau tidak kerja, contohnya berapa jumlah laki dan perempuannya, dan jumlah contohnya berapa, dan pengurus rumah tangga nanti kita bisa tahu ya. Ini perempuan biasanya aja 1% ya karena banyak. Dan mahasiswa nanti kita masukin juga, dan pegawai negeri PNS. Tuh, kita bisa tahu semuanya gitu datanya. Dan kita bisa melihat di grafiknya seperti ini. Contohnya kita melihat grafik di bagian yang pensiun ya, contohnya yang muda ya, yang muda ya, pelajar atau mahasiswa. Kita bisa melihat di sini jumlah perempuannya, di sini jumlah laki-laki, dan keseluruhan totalnya ada 476 gitu. Ini di grafiknya, dan bisa kita lihat di sini juga gitu. Selanjutnya kita bisa menemukan di bagian data pendidikan. Kalau nanti dalam desa itu pasti banyak pendidikan masyarakat kita ya kan. Nah, di sini kita bisa melihat juga dia belum gini, berarti dia tidak sebelum sekolah, belum tamat SD Derajat gitu kan. Sorry, berisik tadi. Di sini contohnya tamat dasar aja belum dia sarjana ya kan. Bisa kita lihat data-datanya di sini jumlahnya memang sama seperti tadi. Ini perhitungan juga sama. Yang belum sekolah contohnya dia ada 100 yang laki ya 135, dan ini 141 yang perempuan. Nah, kalau kita jumlahkan berdua pasti kan 276 kan. Nah, berapa persen? Berarti ada 13,80% dong. Nah, untuk yang ini. Dan berapa jumlah persennya ini juga ada di sini. Di sini dia mengurutkan ke sini persennya. Dan keseluruhan datanya gini. Nah, gitu. Dan di grafiknya contohnya yang tidak belum kerja maupun sekolah. Bisa kita cari ini yang ini ya, tidak merah berarti. Nah, sini kita lihat perempuannya, laki-lakinya jumlahnya berapa gitu. Kita bisa gini juga bisa ya kan. Nah, dan selanjutnya kita bisa berpindah ke bagian data perkawinan. Di sini kita bisa melihat status-status perkawinan dalam desa gitu. Grafiknya ada grafiknya juga di sini, dan ini juga ada data kelompok-kelompoknya apa ya kan. Jadi kita mengisikan jumlah-jumlah aja, tidak mengisikan seluruhan berapa dia mana-mana dia, di kan dia bisa mengisi jumlah ya seperti ini. Sebelum grafiknya juga. Selanjutnya ada bagian data keluarga. Kalau bagian data keluarga dia sangat biasa aja, seperti ini juga sama seperti yang tadi, perhitungan juga sama, grafiknya juga sama ya. Dan sampai ini juga sama semua. Di sini menunya banyak ya. Ini sampai bagian umur kategori ya. Sini juga ada data juga kategori kayak gini. Nah, di sini berarti monoteistik Ixiong sama semua, yang berbeda hanya beberapa aja. Ini nanti ada menu seperti tapi perlu nanti ya. Ini keluarga, penduduk, dan golongan darah, jenis kelamin, disabilitas, gitu. Nah, inilah halaman dan menu-menu yang ada di pada website desa. Selanjutnya kita beralih kepada menu untuk adminnya. Di sini ada di bawah foto, dia bisa kembali ke dashboard. Contohnya kita ke dashboard dulu. Di sini saya coba log dulu ya, log dulu biar terasa ya. Log dulu. Nanti di sini dia, dan tadi kan dashboard munculnya. Kalau dia sudah login, kalau dia login ya udah login dulu sih. Klik login. Kalau klik login nanti diarahkan ke sini. Nah, dia dibuat sini namanya apa, kalau boleh akun ya buat akun ya. Nah, saya buat akun. Kalau di admin, nah sini di sini nanti dia ada menu profilnya, bisa lihat my profile. Kalau klik my profile dia munculkan nama dia mengedit namanya maupun di emailnya, dan mengedit passwordnya dia juga. Di bagian usernya kita bisa melihat user-user yang login, nanti kan masyarakat yang login di sini untuk membuat surat. Nah, di sini adminnya mengelola ya kan, dia mengelola. Dan di tes ini adalah user. Nah, email dia dan online ini bukan sebagai user, karena user itu yang namanya kan user itu buat surat doang, nggak muncul menu-menu yang ini. Di sini kita bisa melihat kontak, pesan. Yang tadi kan bisa melihat semua pesan-pesan ya. Yang tadi kita coba tes itu IT Gris Aceh, dia nomor HP-nya, nomor PC ini ya. Dan pesannya apa gitu, tanggal berapa, dan ini muncul. Nah, nomornya ke sini yang dikirim. Nah, kalau dia mengirim data-data yang aneh, bisa kita hubungi nomor ini gitu. Selanjutnya bagian post artikel. Nah, post artikel nanti bisa dilihat kategorinya di sini.
Kategorinya apa, contohnya berita, bisa tambahkan pengumuman juga tidak masalah, no problem, bisa ditambahkan saja sebanyak mungkin. Di sini contohnya titel beritanya apa, di sini bisa diedit, bisa diedit, bisa dihapus, bisa kita baca langsung tuh adminnya bisa dibaca di sini. Nah, sini dia baca-baca dulu, udah sesuai baru dia. Kalau nggak sesuai, jadi dia agak bolak-balik picknya lah, gitu kan. Di sini ada bagian data penduduk. Kalau yang penduduk itu dia mengisikan jumlah aja, jumlah laki, jumlah perempuan, jumlahnya berapa, tahun berapa, ya gitu aja. Langsung keluar statistik yang tadi gitu. Selanjutnya ada bagian data surat. Di sini orang-orang yang mengirimkan surat. Contohnya ada orang yang mengirimkan surat, kita bisa baca, oh sini Nasruddin ya, misalnya suratnya apa gitu. Nah, nanti dia bisa konfirmasi, kalau dilihat bisa dilihat maupun diedit suratnya. Kalau diklik bisa dikonfirmasi, oh suratnya udah siap, udah ini kan masuk pesan admin, nah kan nih kalau masuk pesan admin nanti di sini ada menu semua seperti bagian menu profil, berarti ada menu profil, ada ini kru juga di bagian menu pemerintahan. Ini ada ini juga sama ini juga di bagian ini. Bagian kita admin mengulang tambah-tambah aja sebenarnya, tambah-tambah hapus gitu. Bagian menu download juga sama. Nah, di sini juga ada di enkripsi ini aja, tapi ada enggak. Data statistiknya tinggal sisi aja di sisi, kalau bagian statistik yang di bagian pendidikan. Di sini nanti dia akan dihitungkan juga, persen juga sama, tapi di sini nggak ada grafiknya, itulah yang bedanya. Di sini bagian buat surat, di sini contohnya ada dia memiliki surat, nah tadi sini surat bisa jadi suratnya tanggal berapa dikirim, tanggal pengajuan surat ya. Kalau bisa dibaca detailnya tentang dia kirim suratnya, dia bisa membacanya juga gitu. Dan di sini juga bisa konfirmasi, dia klik konfirmasi langsung ke WA admin punya yang kelola admin web ya, siapa web di kantornya nanti, di kantor gizinya ya kan. Kak, saya sudah ingin membuat surat kurang mampu gitu. Nanti dia kirim pesan. Nah, pesan ini akan dikirim ke sini. Nah, ini nanti masuk. Nah, saya akan ngecek data suratnya saja siapa aja gitu. Nah, kalau kita hanya gitu ya, web desa yang sederhana tapi fiturnya banyak gitu. Dan manfaat untuk masyarakat yang mau melihat data-data yang dalam desa itu sendiri gitu. Oke, dan lebih dan kurang saya minta maaf. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.